Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Wicaksana Aditya Firmansyah dengan NIM 305200008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Rifan Indra Dianto dengan NIM 305200089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmalikin, NIM 305200094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prasetyo dengan NIM 305200075. Perkenalkan, nama saya Nemesius Kolisemi, NIM 305200064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Pratama Putra. NIM saya 3052093. 2000 years later. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian ilmiah Pancasila. Kajian ilmiah sendiri yaitu dengan metode analisis abstraksis sintaksis dengan syarat ilmiah 4 macam, yaitu bermetode, berobjek, bersistem, dan bersifat universal. Untuk berobjek itu ada 2 macam dalam filsafat, yaitu dengan objek formal dan objek material. Objek formal sendiri yang artinya Pancasila dalam rumusan yang sudah tertentu bunyinya dan berkedudukan hukum sebagai dasar filsafat negara. Untuk objek material yaitu suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian baik bersifat empiris maupun non-empiris. Untuk bermetode sendiri, Pancasila adalah metode analitiko-sintetik, yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sintesis. Dikarenakan objek Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah. Untuk bersistem sendiri yaitu suatu kesatuan, artinya keseluruhan proses dan hasil berpikir disusun dalam suatu kesatuan yang bulat. Untuk yang terakhir yaitu bersifat universal, yang artinya kebenaran pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu, situasi, maupun jumlah tertentu yang mendukung kebenaran atau kesimpulan dan pertanyaan. Itu saja dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membahas kajian filosofis Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya
dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat atau merupakan unsur pokok negara. Secara filosofi negara, kebersatuan dan kerakyatan konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologisme demokrasi. Karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam realisasi kenegaraan merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Pancasila sebagai ideologi atau filsafat negara Republik Indonesia. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu idea yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka perawakan gagasan buahan pikiran dan kata logi yang berasal dari ajaran. Menurut pendapat Harold H. Titus, definisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam-macam masalah politik, ekonomi, filsafat, sosial. Bila diterapkan, maka Pancasila itu ialah usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran. Hasil pemikiran manusia yang sesungguh-sungguh secara sistem radikal itu kemudian dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung suatu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk jadikan dasar asas pedoman atau utak hidup dalam kehidupan bersama dalam rangka perumusan satu negara Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang filsafat Pancasila. Kedudukan Pancasila. Tujuan secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik. Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alinea 4, bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai subjek Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bahasa Indonesia sehingga bangsa Indonesia disebutkan naturalis. Nilai tersebut timbul atas pemikiran dan kristenisasi nilai bangsa. Kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat Indonesia sehingga merupakan nilai bangsa yang diyakini nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, kebijaksanaan dan kehidupan bangsa. Ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam bentuk fundamental Saya akan memberikan materi nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan secara kausalitas bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan subjektif. Artinya nilai-nilai Pancasila bersifat universal yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut.
Rumusan dari Pancasila, sila-sila Pancasila itu sendiri menunjukkan adanya sifat-sifat umum universal dan abstrak. Karena merupakan suatu nilai inti dari nilai-nilai Pancasila tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia, baik dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara fundamental dan suatu sumber hukum positif Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ibu berdiri. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara,
kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah